Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 yang beranggotakan Ditya Nuraini Rahmayanti NPM 192 dan Viandra Safira Putri NPM 201 akan menjelaskan materi tentang kecurangan laporan keuangan. Financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai satu hal yang disengaja, salah saji atau penghilangan fakta-fakta material atau data akuntansi yang menyesatkan dan bila dianggap dengan semua informasi yang telah dibuat akan menyebabkan pembaca mengubah penilaian atau keputusannya. Masalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan instrumen perusahaan yang sangat penting dan salah satu media penyampaian informasi dan bentuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada publik. Sayangnya, laporan keuangan sering disalah-sajikan secara sengaja oleh suatu organisasi bisnis. Salah saji dalam laporan keuangan bisa jadi karena adanya tindakan manipulasi, pemalsuan, dan melakukan perubahan laporan akuntansi. Kategori kecurangan kita bagi menjadi 4 bagian. Pertama, berdasarkan pencatatan kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, pencurian aset yang tampak pada buku namun tersembunyi di antara catatan akuntansi yang valid. Yang ketiga, ada pencurian aset yang tidak tampak pada buku dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi. Yang kedua, ada berdasarkan frekuensi pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya. Itu ada 2 kategori juga. Yang pertama ada tidak berulang dan yang kedua berulang. Selanjutnya ada yang berdasarkan konspirasi. Berdasarkan konspirasi itu adalah kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai terjadi konspirasi atau kolusi yang tidak terdapat konspirasi dan terdapat konspirasi parsial. Nah, pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik baik bonafit maupun tidak bonafit. Nah, dalam bonafit konspirasi, semua pihak sadar akan adanya kecurangan, sedangkan yang tidak bonafit adalah pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan. Yang terakhir ada berdasarkan keunikan. Nah, berdasarkan keunikan itu juga ada 2 bagian. Yang pertama ada kecurangan khusus dan kecurangan umum. Contoh-contoh kecurangan laporan keuangan. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama ada salah saji laporan keuangan atau pengolahan pembukuan atau yang bisa disebut dengan cooking the book. Selanjutnya ada pemberian pinjaman secara tidak tepat kepada para eksekutif dan corporate looting. Selanjutnya, skandal perdagangan yang melibatkan orang dalam perusahaan, mengistimewakan penawaran saham perdana. Selanjutnya ada tunjangan pensiun yang berlebihan kepada CEO, kompensasi yang berlebihan kepada eksekutif, serta ada kecurangan dalam skala besar yang dilakukan oleh pegawai. Sifat dasar kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan mengandung unsur penipuan dan upaya penyembunyian secara disengaja oleh pelaku. Hal tersebut dapat berupa melalui dokumentasi fiktif atau pemalsuan dokumen. Kecurangan laporan keuangan dapat disembunyikan dengan cara kolusi yang dilakukan oleh manajemen, pegawai, atau pihak ketiga. Setiap kecurangan memiliki indikator-indikator tersendiri, namun indikator kecurangan tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat untuk mendeteksi terjadinya kecurangan. Hal ini dikarenakan indikator kecurangan sangat bervariatif, yang dimana apabila terdapat beberapa faktor yang muncul, terdapat beberapa faktor yang muncul. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viandra. Motivasi kecurangan laporan keuangan. Nah, ada beberapa motivasi yang dapat dilakukan oleh pegawai atau oleh seseorang yang untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan itu biasanya dukung yang pertama atas target keuangan yang tidak realistis. Lalu yang kedua karena masalah keuangan pribadi. Yang ketiga karena kinerja perusahaan. Yang keempat karena kesempatan. Yang kelima karena rasionalisasi. Yang keenam karena pencarian keuntungan pribadi. Dan yang terakhir karena kolusi.
Lalu, ada kerangka kerja untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Seorang auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan didasarkan pada teori permainan atau game teori. Teori permainan mencoba untuk memprediksi perilaku yang didasarkan pada individual yang memiliki kecenderungan terhadap motivasi dan kepercayaan individu tersebut mengenai bagaimana kemungkinan perilaku pihak lainnya. Nah, tingkatan dalam penalaran strategi pengaturan audit itu ada tiga. Yang pertama adalah zero order reasoning, yang kedua first order reasoning, dan yang ketiga higher order reasoning. Lalu ada kelompok pelaku kecurangan. Nah, yang pertama itu adalah manajemen dan direksi. Pada umumnya, kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh individu dengan pangkat tertinggi. Manajemen dan dewan direksi harus diinvestigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Ada tiga aspek manajemen yang harus diinvestigasi. Yang pertama itu adalah latar belakang manajemen, yang kedua adalah motivasi manajemen, yang ketiga adalah pengaruh manajemen dalam membuat keputusan untuk organisasi. Lalu ada organisasi dan industri. Nah, ciri organisasi rawan kecurangan laporan keuangan itu ada 6. Yang pertama adalah struktur organisasi terlalu kompleks, memudahkan penyembunyian kecurangan. Lalu yang kedua adalah tidak memiliki departemen audit internal. Lalu yang ketiga adalah dewan direksi tanpa kehadiran pihak independen. Lalu yang keempat adalah komite audit hanya diisi oleh pihak luar. Yang kelima adalah kepemilikan perusahaan tidak jelas atau tersembunyi. Dan yang terakhir adalah pemilik tersembunyi berpotensi menggunakan perusahaan untuk aktivitas ilegal. Lalu materi selanjutnya masih di kelompok pelaku kecurangan, ada hubungan dengan pihak lain. Nah, hubungan laku kecurangan dengan pihak lain itu, yang pertama ada hubungan dengan lembaga keuangan, lalu ada hubungan dengan organisasi atau individu, lalu ada hubungan dengan auditor, hubungan dengan pengacara, hubungan dengan investor, dan hubungan dengan regulasi. Lalu ada hasil kinerja keuangan dan karakteristik keuangan. Nah, hasil kinerja keuangan dan karakteristik keuangan itu ada 4 poin. Poin yang pertama itu adalah perubahan mencurigakan dalam laporan keuangan. Lalu ada perbandingan saldo akun dengan perusahaan sejenis di industri yang sama. Lalu ada gunakan referensi laporan keuangan yang valid. Dan yang keempat tuh, auditor perlu memahami yang pertama tentang sifat dasar bisnis klien, lalu akun yang wajar muncul, dan potensi jenis kecurangan dan indikatornya. Nah, sekian eh, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang materi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di ini ya teman-teman di forum. Terima kasih.